Ya, mikrofon cek. Kita kembali di ruang abstraksi. Jadi hari ini kita akan bahas soal behind the tribune, di balik tribun Wedan. sepak bola. Jadi hari ini saya bersama salah satu pegiat media komunitas supporter, dan kita mungkin akan bahas soal apa yang keseharian para supporter saat nggak ada liga no yo, nggak ada pertandingan, atau apakah sepak bola masih seperti yang diucapkan para tokoh-tokoh besar Tan Malaka, Bob Marley atau Che Guevara bahwa sepak bola adalah hiburan rakyat. Mas Pondra. Ngawari. Ngawari. 3 nama sing mbok sebut iku abot-abot lho. Iya loh. C, Bob Marley, Tan mbok. Ya kan, jadi mereka kan sering banget tuh ngomong soal sepak bola adalah hiburan rakyat atau apapun sing berbau kerakyatan loh. Lah, supporter ini kan yang menjadi pemain ke-13. 12. Oh iya, 12. 13 ofisial berarti. Lah 13 iku bojone pemain, anake pemain, pacare pemain. Oh iya bener. Iki Mas, lah sampean tamati kan ya sebagai pelaku media komunitas supporter iku. Adewe nggak bahas soal polemik supporter iki yo, masing-masing golongan, tapi wong-wongi itu kan, wong-wongi. Sebenarnya supporter iki latar belakang wongi sing paling mayoritas apa sih Mas? Kan awake ribuan iku dalam satu klub ngono. Nah iku biasane opo rata-rata iku? Nek ngomongno mayoritas ya kelas pekerja memang. Oh. Ke mayoritas. Terus lek sisi keduanya ya arek literasi, ana arek pelajar, mahasiswa. Selebihnya ya cair, anak sing keluarga, kayak ngono-ngono iku sebenarnya lek ngomong latar belakang. Sehingga akhirnya iku sing membuat supporter apa ya, iso dibilang individu-individu sing multikultural dalam konteks tindakan ataupun ekspresi DE di setiap individu dalam rangka menunjukkan dukungan untuk klub. Iku. Lah selama sampean mengamati iki, apa hal paling menarik apa soal latar belakangnya supporter iku Mas? Aku mau kan sempet sampean kayak bocoran bahwa ada salah satu tokoh supporter iku sing penyandang disabilitas ya. Lah iku ya apa mungkin sampean sok cerita iku. Tadi ada salah satu seorang supporter, DE memang tunawicara ya. Tunawicara. Di luar kehidupannya DE sebagai supporter, DE iki jualan. Nah, jualannya macam-macam. Cuman yang paling sering itu DE jualan kayak apa snack, bakpo dan lain-lain kayak ngono-ngono iku. Ternyata hasil jualan iku selain untuk menghidupi kebutuhan hidupnya, keluarganya, ternyata memang ono alokasi kayak tuku tiket pertandingan. Iku sing menarik. Jadi ya satu sisi ambek menampar kita-kita sing dalam tanda kutip sempurna secara fisik ya. Bahwa ada perjuangan supporter sing sedemikian rupa dengan kondisinya seperti itu, dia masih totalitas dalam rangka menyalurkan kecintaan untuk klubnya. Dan dia guduk sing dalam artian guduk sing golek jebolan, guduk golek sing ngopo, dia memang bertiket. Sekalipun saiki tiketnya kan tiap tahun tambah mahal toh. Iya. Tambah naik. Dia pun sik nututi untuk menebus harga tiket itu sik nututi. Jadi itu salah satu spirit sing positif yang harus dikabarkan untuk lingkup para supporter bahwa bentuk kecintaan klub itu ternyata bisa membuat seseorang itu apa ya, melakukan berbagai macam cara dalam konteks positif, bekerja dan lain sebagainya. Iku ternyata ada korelasi nih. Nah, dibuktikan sampai salah satu individu itu mau.
Dan itu wis menjadi satu cerita yang cukup melegenda nang circle arek supporter karena namanya ya lumayan. Sekalipun DE bukan apa ya, tidak menjadi salah satu struktural apa gitu kan. Oke sih menurutku sih. Sebenarnya sing membuat toko iki mau iso berbuat sedemikian yo, menyisikan hasil bekerjanya untuk menonton sepak bola. Iku murni DE hanya butuh hiburan karena mencintai suatu klub atau ada rasa diterimanya dirinya secara pribadi ambek wong sakno akeh ngono iku. Ya sebenarnya itu dua faktor yang iki yo, yang saling berhubungan yo. Jadi satu sisi memang dari dianya sendiri sudah mempunyai kecintaan terhadap klub. Terus di sisi lain teman-teman supporter akhirnya apa ya, duwe respect lah nang arek iku. Sehingga dalam konteks pergaulan supporter dia sangat diterima dan memang arek positif vibe, senang guyon dan lain sebagainya meskipun dalam konteks komunikasi masih terbata-bata ya karena kan kita juga nggak belajar bahasa-bahasa komunikasinya teman-teman yang tunawicara. Ya akhirnya komunikasi ala kadare. Kadang yo lewat chat, ngono iku nunjukno chat dan lain sebagainya. Tapi yo aku melihat supporter itu dinamikane pergaulan sosial, dalam konteks pergaulan sosial dinamikane sangat cair ya. Artinya tidak ada kayak semacam pertarungan kelas. Mungkin lek nang penonton cair mungkin ono, nang tribun-tribun VVIP pertarungan kelas itu ono. Tapi lek ngomong no konteks root supporter, mereka sangat welcome kepada individu yang seperti apapun modelnya, sing ngeremok, sing opo dalam tanda kutip kan ngono. Diterima dengan baik. Iku sih. Oh, jadi rasa diterima dan mempunyai iki ya, mempunyai kecintaan yang sama paling yo. Tadi iku sing duwe setruman lah dalam pergaulan. Oh, iya. Lah, iki subjektif aja Mas yo. Dengan tiket yang semakin tahun itu semakin naik, apa jik relevan omongane Tan Malaka dan tokoh-tokoh politis ngono iku bahwa sepak bola adalah hiburan rakyat? Nek berbicara, nek ndelokno tekan faktanya dalam kehidupan sosial supporter masih ada relevansi nih dalam konteks hiburan rakyat, masih ada relevansinya. Tapi ketika dhewe nggak sudut pandang dari sisi manajerial klub, mungkin itu sudah tidak relevan ya karena lek ngomongno manajemen klub hitung-hitungannya kan bisnis toh. Profit dan lain sebagainya. Sedangkan kalimat yang menjadi hiburan rakyat itu kan nuansanya lebih ke kolektif kan, ruang-ruang kolektif seperti itu. Jadi yo sebisa mungkin ada titik temu antara kemampuan finansial supporter sama hitung-hitungan kalkulasi profit untuk klub. Jadi memang akhirnya perlu dijalin komunikasi antara pihak manajemen dan supporter karena supporter satu sisi duwe kecintaan terhadap klub. Artinya supporter kan nggak pengen klubnya mati kan secara konyol. Apa mana mek konteks finansial kan gitu kan. Sehingga supporter terdorong, aku harus bekerja sedemikian rupa untuk bisa menebus tiket. Nah, tiket ini kan dalam konteks kontribusi supporter menghidupi klubnya kan. Itu satu sisi. Nah, sisi kedua, manajemen klub itu juga tidak bisa semerta-merta menganggap supporter itu sebatas komoditas bisnis. Itu sehingga ketika dia menerbitkan nominal tertentu kaitan harga tiket, itu juga dia harus bisa mengukur konteks kemampuan sosial supporternya kaitan ekonomi itu sejauh apa. Itu. Jadi manajemen juga harus punya kreativitas dalam membuka pintu-pintu income yang bisa diperoleh oleh klub. Jadi kan nggak cuman dari sisi tiketing, artinya iso digenjot lewat merchandise dan lain-lain kan, sponsor dan lain-lain. Karena kalau supporter iku meriah dalam konteks kehidupan ide endok tribun, itu juga
menjadi sisi yang menarik bagi sponsor untuk masuk ke sebuah klub. Karena apa ya, klub-klub yang punya histori panjang dengan kapasitas supporter yang masif dan loyal, ya tidak bisa dipungkiri itu menjadi salah satu value klub untuk menjual dirinya dalam tanda kutip nang pihak sponsor. Itu sehingga butuh hubungan yang mutualisme antara supporter, manajemen klub dan pihak-pihak sponsorship. Nah, aku melihatnya sekarang seperti itu. Artinya kalau ngomong no konteks hiburan rakyat, ya masih relevan ya. Dalam konteks supporter memang itu masih hiburan rakyat. Itu sih. Jadi tergantung sudut pandangnya saja. Iki sih man, aku sing cukup kepo iku lah saat aku kecil ya, karena aku tinggal di Surabaya. Aku iku iki sering nonton, gak nonton juga sih. Sering tulen nak Tambak Sari kan. Lah Tambak Sari waktu iku akeh pedagang sing penjual jersey dulu. Betul. Atribut PKL sekitaran ya, Tambak Sari. Semenjak apa lapangan iki dipindah, terus mulai ono gaung soal merchandise ori. Iku sing tak lihat pedagang iki mulai berangsur-angsur, entah iku sepi atau DE mulai berjualan berbeda. Nah, menurut sampean pribadi ke, ya apa pandangan sampean soal akhirnya para PKL iki yo cenderung berkurang penghasilannya, Mas? Iya, sebenarnya ku nduk awal-awal pergantian manajemen Persebaya ya dalam konteks itu. Soalnya aku nggak ngerti manajemen klub yang lain ya, bukan kapasitasku. Nah, waktu Azrul pertama kali masuk itu kan memang sisi-sisi kapitalnya sangat kenceng kan, sehingga muncullah narasi bangga beli asli. Yang dimaksud asli adalah produk dari Persebaya Store, merchandising itu. Nah, itu sempat muncul polemik nang kawan-kawan para pedagang kaki lima yang sebelumnya dia memang hidup dari sektor itu, yang era-era Tambak Sari dan lain sebagainya. Nah, akhirnya nggak cuman pedagang kaki lima toh sih, sebenarnya nduk lingkup para eksporter dewe pun juga mereka secara mandiri isok nyetak merchandising dewe gitu kan. Wake kok brand-brand era eksporter dewe. Nah, cuman pada saat Azrul mengeluarkan statement seperti itu menjadi polemik. Artinya ya apa iki? Satu sisi memang klub juga butuh dihidupi oleh supporternya lewat merchandising, tapi di sisi lain juga ada fakta bahwa ada ekonomi rakyat yang juga bertumpu di sisi sektor PKL itu tadi nang konteks jersey klub Persebaya. Nah, akhirnya waktu itu sempat terjadi forum akhirnya disepakati bahwa manajemen membuka semacam koyo ruang jualan bersama. Mitra ngono. Iya, mitra. Tapi mitranya itu bukan mitra ke produknya ya, tapi lebih ke ruang apa ya lek ngarani. Ya koyo store dodolan. Jadi ono satu ruang koyo bangunan rumah ngono dipecah beberapa stand. Nah, nang kono dikei porsi arek sing PKL iku mau. Tapi memang tidak semua. Cuman kan akhirnya dari situ berjalan. Dan akhirnya arek apa ya, mungkin lebih ke natural ya, dalam artian bahkan aku dewe sampai saiki ya sik tuku produk-produk PKL Tambak Sari, dalam artian kan gini, mungkin nggak iso dihitung dalam kalkulasi ilmu bisnis. Nek misalnya aku tuku nduk Tambak Sari kan faktor nostalgia sing pengen tak goleki kan. Iya. Bukan faktor kualitas produk dan lain sebagainya. Aku pengen nostalgia. Nah, ternyata iku juga nggak cuman dek aku tok. Roto arek supporter yang ngono kok roto-roto. Wah, aku nostalgia lah. Aku pengen nang Tambak Sari, golek PKL sing biyen sering tak tukoni. Akhirnya tekan kono sekarang menjadi satu apa ya? Lek iso diarani bisa membantu yang awalnya para PKL Tambak Sari ku langsung awalnya stabil terus marono ngedrop terus berangsur membaik. Karena itu. Yo sebenarnya lebih ke shock terapi aja, karena waktu itu kan Persebaya dipegang manajemen sing memang kalkulasi bisnisnya kenceng,
Nah tekan kono lumayan turbulensinya lumayan gede kan. Cuman setelah itu ya akhirnya kembali berangsur normal dan beberapa kali aku lihat Tambak Sari pun ya sik meriah ae sih. Artinya peminatane teman-teman sing pengen belanja untuk Tambak Sari ya sik meriah. Iku satu fenomena. Nah terus yang kedua, lek nang supporter dhewe sebenarnya kan tidak menjadikan kampanye manajemen sing bangga beli asli itu menjadi salah satu apa ya lek diarani ya lek kewajiban iya kewajiban tapi tidak sing sampai semuanya itu harus beli di merchant asli gitu loh. Artinya dalam konteks itu dikembalikan ke kemampuan di setiap individu supporternya. Kalau memang kamu punya kemampuan yang berlebih, iso tuku untuk store merchant asli ya diarahkan ke sana. Tuku wae untuk merchant store asli. Tapi lek memang kemampuanmu masih belum nyampe ke sana ya bebas. Kamu iso tuku untuk PKL Tambak Sari dan lain sebagainya. Lek saiki sih kecenderungan lebih seperti itu kondisi supporter sekarang. Sehingga ya sama-sama saling menghidupi dalam satu circle. Ngomongno Persebaya Surabaya, satu circle ya ono PKL, ono managerial club, ono supporter dan alhamdulillahnya ya berjalan dengan normal. Bahkan sampai do bakul-bakul lumpia. Iya, iku legend iku. Iya. Biyen nduk Tambak Sari kan Tapi GBT ada enggak sih lumpia? ono. Oh iya ada ya. Ono, tapi lebih di apa ya? Lebih dirapikan dari sisi balik mana nang manajeriale. Jadi PKL nang GBT itu dibentuk satu wadah, satu komunitas PKL. Dan itu gak mek lumpia tok sih. Pentol. Heeh, pentol. Malah ono sing diarani pentol sakarmut barang. Ya wajar lah ya kehidupan arek supporter ngono iku lah. Yo jadi ada satu mekanisme baru tapi nuansanya itu masih nuansa old school. Jadi yo mencoba menyeimbangkan antara tuntutan modernisasi dari sektor klub tapi juga tidak bisa melepas realitas yang memang sekarang apa yang dijalani sama orang-orang yang bergantung di klub itu sendiri, terutama para PKL ya, para pedagang kaki lima. Iku. Terus iki Mas, kenapa supporter dari berbagai kota iku berlomba-lomba adu kreativitas untuk membuat koreo terus gawe lagu-lagu. Kenapa kok ono urusan kreativitas di saat ADW nonton sepak bola kan iso kan nonton ae tapi kok harus ono kreativitas yang muncul iku. Lah iku kan iki sebenarnya pertunjukan yang ada di atas tribun itu kan terlahir dari apa yang dikonsumsi para supporter itu sendiri ya. Kalau misalnya contoh ono arek-arek supporter yang mencoba mengkiblatkan dirinya untuk paham-paham ultras Eropa, supporter Eropa. Nah, ultras itu memang kecenderungannya tidak menonton pertandingan. Oh. Tapi dia memberikan pertunjukan dalam artian untuk memberikan semangat untuk pemain. Mana ultras-ultras untuk Eropa berlomba-lomba dari segi kreativitas, sampai kayak koreo 2 dimensi, 3 dimensi, terus pesta flare dan lain sebagainya. Nah, paham-paham itu akhirnya melebar dalam artian supporter nang Indonesia khususnya Surabaya juga mengamini fenomena itu sehingga muncullah adu-adu kreativitas terus adu menciptakan kayak ngono-ngono itu. Jadi karena satu sisi ya nggak ada ruginya juga kan untuk tim gitu loh. Bahwa itu menjadi satu pertunjukan yang positif dan itu ternyata ono satu fenomena semakin kreatif supporter yang menghuni tribun itu ternyata mampu menyedot animo penonton cair malahan. Beberapa kasus ono uang sing dia tidak mendeklarasikan sebagai pecinta Persebaya tapi DE kepingin delok Persebaya iku karena penasaran ambek kreativitas supporter ya. Iya. Ono kayak ngono sehingga mungkin aku salah satu niku. Oh iya. Jadi itu satu fenomena yang menarik artinya dan ternyata semakin kreatif supporter juga mendatangkan pundi-pundi uang ternyata kepada klubnya karena iku mau iso mendatangkan pihak
penonton pihak ketiga yo. Orang yang bener-bener cair, beli tiket. Nah, pemasukan tiket itu masuk untuk manajemen, tapi dia nggak seneng delok bal-balane, dia mek pengen kepo ae ambek supportere. Ono kreativitasnya rek terus di konten ambek DE kan. Nah, itu salah satu sisi positifnya. Karena Indonesia yo akhirnya iku nggak terjadi di Surabaya, iku menyebar di beberapa kota, bahkan hampir seluruh supporter punya tingkat kreativitasnya masing-masing. Dan menurutku itu salah satu virus yang memang harus disebarluaskan, harus di apa ya kasarane. Bahkan nek iso iku muncul satu nuansa, satu aroma bahwa ya supporter kudu tarung kreativitas ngono. Lek aku sih ndelok ini kan kuno. Bisa. Tapi yo asik sih. Soalnya lah aku kan gak saat aku nak apa sih Gelora kok Gelora Tribun ngono iku aku gak iso ndelok bal-balane kan dukur iku jadi kan gak ketok jadi aku lebih menarik ndelok supporter iku bener. Bahkan aku kadang-kadang yo nek lagi misalnya aku tekan kerjaan ono masalah buntu ngono kan pengen ndelok Persebaya hiburan ngono kan kadang malah gak fokus nduk pertandingan nih ndelokno arek-arek nduk tribun ngono iku. Jadi sempat ke distract enak-enak delok pertandingan lah kok mareng ngono pertandingan yang blue set Persebaya lagi elek performae ya wis akhirnya melayune nduk arek-arek nduk tribun delokno kreativitase delokno cen-cene kok ngono-ngono iku. Dan iku roto sih Surabaya terus Bandung Sleman malah salah satu apa ya komunitas supporter yang memang ultrasi kenceng sehingga ada kreativitas dan sudah diakui banyak kalangan pengamat sepak bola Sleman menjadi salah satu barometer kreativitas supporter sing diakui. Bahkan sampai beberapa kali di-repost juga termasuk arek bonek beberapa kali di-repost do akun Ultras World. Itu salah satu tolak ukur kreativitas supporter di sosmed lah yang di dunia. Yo beberapa kali karyanya arek yo di-upload di kuno. Dan itu menjadi kebanggaan tersendiri kan bagi arek-arek kan. Sehingga memunculkan apa ya? Gawe karya apa maneh iki? Gawe karya apa maneh iki ngono. Sehingga ada satu energi yang bisa dikeluarkan oleh supporter iki nduk ranah sing positif. Sehingga lek menurutku akhirnya tidak ada ya meminimalisir ruang-ruang negatif yang bisa dimasuki oleh supporter. Tadi gak ngomongno kerusuhan, kriminal, tapi saya fokusnya arek-arek tarung kreativitas, tarung cipta cen dan lain sebagainya. Tapi kenapa ya sepak bola itu kok iso sebegitunya nih? Oke lah, nah Liga Nasional mungkin iso pecah di klubnya masing-masing supporter itu ya, mendukung klubnya masing-masing. Tapi saat Indonesia timnas sing main, dia roto iku. Dari siji. Iya. Sebenarnya apa ya sih ngebuat para individu-individu iki iso sampai sebegitunya gawe nonton sepak bola ngono. Mungkin apa ya? Kan iku mistik lho aku dhewe sampai saiki kok bingung kok iso ya kok sampai segitunya lho. Mungkin itu yang menjadi salah satu tolak ukur masih relevannya perkataan sepak bola itu hiburan rakyat ya. Karena memang sampai jangankan klub sampai nang timnas pun berbagai kelompok umur U17, U20 bahkan sampai senior pun ya sik rame diminati arek-arek ngono lho. Sehingga apa ya lek ditakoki apa sing nggarai sampai semencintai iku aku ya bingung jawabnya ya. Karena iku memang ruang lek iso diarani iku ruang mistis di setiap individu supporter. Bahkan lek ditakoki supporter apa sih kon kok sampai sebegitunya mencintai klubmu sampai mencintai timnas. Ya mereka juga akan bingung ya apa ya jenenge cinta yo. Ya apa? Mungkin sing iso ditelusur adalah melalui primordialisme nih. Jadi nek aku arek Surabaya ya rasane kok gak jangkep lek aku gak dadi bonek kan. Kok gak jangkep rasane nek aku gak seneng ambek Persebaya. Mungkin tekan primordial iku. Nah, termasuk untuk Indonesia, untuk timnas sehingga sifat iku iso tercurahkan juga ketika supporter cair.
Misale Surabaya lagi nggak akur ambek Malang, tapi lek timnas main yang ngelebur-ngelebur ae ngono lho. Sehingga oh ternyata lek sing iso diukur ya mungkin primordialnya itu. Iku sih lah iso dijawab. Bahkan Tarkam pun yo gak kentekan wong lho ya mesti yo. Makane dan si ono peminatnya dhewe kan. Maksudku sepanjang Tarkam digulirno kan endi sih ono Tarkam sing gak rusuh. Ya, Maksudnya kan dalam tanda kutip Tarkam iku identik ambek rusuh, bahkan pemain pada pemain iku ya sok tarung tukaran. Bahkan dukun pun laris ya. Dukun pun melok main. Gak mek dukun tok sampai pawang udan dan lain sebagainya melok main. Jadi yo ya mungkin iku. Jadi itu ruang-ruang mistis yang memang gak iso dijelentrekno lewat logika ya. Kecintaan supporter ataupun masyarakat Indonesia terhadap sepak bola ya iku. Mungkin tidak cuma sepak bola, di cabur-cabur yang lain pun juga merasakan hal yang sama. Cuman mungkin spotlight-nya kan untuk sepak bola karena kapasitasnya yang masif kan gitu kan. Podo mas oleh arek-arek sing seneng basket pun yo bingung. Apa sih kon kok seneng basket sampai sak munune? Iya ya apa ya ngono. Enggak iso dijelentrekno logika. Makanya iku kan ono satu idiom sing muncul untuk arek-arek supporter bahwa apa ya Persebaya tanpa logika. Nah kok ngono-ngono iku karena memang bentuk kecintaan iku enggak iso dijawab lewat logika. Mungkin satu-satunya sing iso dijawab ya lewat iku mau ya, primordial iku mau. Iku sing sik kewentel sih nang Indonesia sih kami ngomongno Surabaya sih. Jakarta, Bandung ya primordial ya padha-padha kencang-kencangnya. Mendukung klub kotanya sendiri. Jadi ono lek nang Eropa iku muncul istilah support your local team. Iku menjadi salah satu spirit supporter Eropa juga di tengah arus modernisasi klub Eropa sing sangat kewenceng, industrialisasi olahraga sing begitu kenceng. Tapi ono satu sisi supporter yang membuat gerakan support your local team iku. Misalnya aku rek London kan saiki sing terkenal ya mek Chelsea, Arsenal, West Ham, Tottenham. Tapi nduk lian-liane sektor liane divisi loro, divisi telu iku akeh. Nah, semangat iku sing akhirnya relate nang arek Indonesia, nang arek Surabaya terutama. Bahwa kebanggaan untuk mencintai ataupun mendukung klubnya yang berasal dari kotanya itu melebihi apapun. Ketimbang aku dukung klub luar negeri gitu. Sing deloke nobar nak layar ngono ya. Iya. Iku. Kalau aku ndelok misalnya aku dukung klub Eropa ndi ngono kan. Kan iku terlalu jauh kan. Enggak relate lah mbek kehidupannya arek. Nah iku mungkin sebatas hobi ae kan. Tapi lek ngomongno Persebaya, wah wis iku wis beda maneh, Pak. Iku koyo antara ruang transidental individu dengan Tuhannya loh. Nah iku nang tengah-tengah kono iku. Kecintaane supporter ndok klub iku nang tengah-tengah kono iku. Wis gak sak di logika memang. Tapi ono enggak sih nang Indonesia iki yo? Sing aku beberapa kali nonton supporter luar negeri iku ono sing memasukkan isu-isu politik iku nak tribun lho. Ono sing bandera rosa sampai ono gambar Che Guevara dan apapun ngono iku. Apa nang Indonesia iku ono tipikal supporter sing akhirnya dia iku memasukkan isu politik nak tribun ngono. Lek ngomongno ideologi politik sih iku masih belum ya oleh nang supporter Indonesia karena industri sepak bola Indonesia iki sekarang mengalami semacam traumatik terhadap pragmatisme politik tertentu ya. Sehingga arek-arek membuat border yang sangat tebel, artinya politik tidak bisa dibawa ke tribun. Iku. Tapi arek-arek dhewe ya paham lek supporter Eropa iku memasukkan beberapa ideologi mbok iku sayap kanan, sayap kiri dan lain sebagainya. Dan iku pun dijadikan bahan diskus nang arek supporter, terutama arek bonek juga. Oh, ternyata ada satu fenomena supporter yang memahami satu ideologi politik tertentu dan metode perjuangannya, medium perjuangannya itu dibawa di atas tribun. Campaign opo kan wake kan campaign soal kemanusiaan dan lain sebagainya itu dipertunjukkan di atas tribun. Nah, kita masih belum masuk ke ranah sana karena sekian puluh tahun sejak PSSI yang ke era reformasi itu sepak bola di Indonesia itu sangat dikotori sama praktek-praktek pragmatisme
pragmatisme politik. Jadi menjual klub, menjual supporter demi keuntungan elektoral salah satu tokoh. Nah, sehingga itu memunculkan trauma kolektif. Jadi ono satu nuansa bahwa ketika ngomong no politik di kok nang tribun, iku arek alergi. Tapi di sisi lain arek juga membuka ruang diskus kaitan menambah wawasan aja bahwa sebenarnya dalam konteks tertentu supporter itu juga punya sumbangsi yang luar biasa dalam artian menyampaikan pesan-pesan moral sosial baik itu di luar stadion, di luar tribun ataupun di atas tribun. Ngono sih. Contohnya pada kayak peristiwa Kanjuruhan ngono misal. Iya. Akhirnya seluruh supporter Indonesia menyuarakan hal yang sama ngono kan. Ngomong no usut keadilan dan lain sebagainya, usut tuntas dan lain sebagainya. Oh iya bener ya. Iya. Dan iku pun yo wake kan, ono sing gawe koreo, ono sing gawe hand banner dan lain sebagainya. Nah, teman-teman masih implementasinya masih di ranah seperti itu. Jadi belum sampai mengihwalkan dirinya bahwa aku kelompok supporter iki aku memahami ideologi politik sayap kanan, aku ideologi politikku sayap kiri dan lain sebagainya. Masih belum sampai ke ranah itu karena masih ada trauma kolektif kaitan dimanfaatkan sama beberapa orang politik di Joko Suwarone tok terus klubnya didol kayak ngono-ngono itu dan itu wae contohnya ya Persebaya ya pernah mengalami seperti itu terus Sriwijaya kayak ngono-ngono itu jadi ya nggak salah juga ya ini menjadi satu perjalanan panjang bagi supporter bahwa mereka sedang menyembuhkan luka akibat praktek-praktek politik yang kotor yang pernah dialami mereka dan klubnya, mereka masih proses penyembuhan lah. Mungkin lek wis waras ke depannya iso akan mereka akan membicarakan itu sebagai medium perjuangan. Itu tidak menutup kemungkinan sih. Tapi itu sangat panjang lek menurutku. Lah aku duwe kanca iki arek-arek skinhead. Rek gundul-gundul sing literatur itu working class. Aku nggak ero juga soalnya nggak pernah ketemu nak tribun loh. Ya apa mereka saat nak tribun tapi lah melihat mereka di keseharian yo mereka koyo menerapkan sisi working class sing nak yo Eropa Inggris lah lebih tepatnya loh. Aku yo kurang ero. Saiki ono fenomena iku sih artinya arek skinhead mulai muncul eksistensinya di atas tribun dan itu terlihat secara nyata karena identitasnya mereka itu mereka pertontonan dengan jelas artinya mereka tidak malu-malu mengakui bahwa mereka berasal dari kelompok skinhead tapi juga mencintai klub dan membawa style itu ke stadion ono tapi memang masih belum masif itu makanya nek saiki supporter memang sangat iki multikultural ya ono hooligan, ono ultras, ono sing kegawa old school, mania, terus saiki klub arek skinhead, macam-macam. Secair iku memang supporter. Iya. Keren tapi Pak. Iya. Tadi lek nang stadion iku wih. Lek VIP kan gak dihitung ya karena VIP masa cair lah, ono keluarga juga nduk kono. Lek nang tribun iku wah aku ndelok ya ono kelompok sing memang apa Doc Martan, terus sing gondol-gondol skinhead. Wih, teko arek 5, arek 7 sak kelompok. Seru. Artinya memang itu menjadi satu apa ya? Satu pencapaian tersendiri ketika sepak bola bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Iku sih. Lah, iki sih. Kan rata-rata supporter itu yo hampir menurutku yo hampir dhek iku yo bekerja arek-arek grassroots ngono lho. Kadang-kadang yo kayak iku tukang apa bakpo atau pedagang-pedagang lainnya pentol lompia. Ono menurut sampean iki ono kritik gak sih memang digawe nak pengelola event sepak bola ngono ya. Ambek masyarakatnya dhewe iki akeh sing model-modelan arek-arek grassroots, arek-arek sing
sengaja menyisihkan hasil keringatnya untuk menonton iki lho. Ono sisi sing harus dikritik gak sih nak klub iku? Duduk klub ya? Apa ya? Kayak manajemen pertandingan atau apa lah sing pengelola ngono iku. Ya sebenarnya kaitan ambek tiket iku kan masukin untuk manajemen klub tetap. Sehingga mereka juga harus menyertakan aspek-aspek kondisi finansial masyarakatnya ataupun supporternya itu sebagai salah satu tolak ukur menentukan nominal tiketing. Mana mau ngomong kudu ketemu iki titik tengah karena memang ya satu UMR ini sak piro sih kan ngono kan. Iku pun lek nang kerja ndek iki kan ndek buruh formal sing pekerja informal kan gak esok di sapu rata UMR-an. Kok misalnya arek Joko warkopan, piro bayaran warkopan kan gak mungkin UMR. Tapi di tengah mereka giat bekerja tetap menyisihkan nominal tertentu kayak ngajar tiket. Ya nek ngomongno kritik no manajemen yo iku sebenarnya artinya peran manajer tim sing harus paham fenomena supporternya iki dalam konteks kemampuan finansial, perkembangannya atau dinamikanya seperti apa. Tapi lek menurutku nggak cuman manajemen klub, ternyata iku ono hubungannya ambek iki lho. Nang federasi PSSI. Jadi kaitan hak siar iku sebenarnya ada satu nominal tertentu yang menjadi hak klub. Jadi ngene, koyok misalnya Persebaya iku rating share nduk TV salah satu sing tertinggi, terbesar. Dibanding klub-klub yang lain lah ya. Klub-klub sing kayak misalnya Rans, sing anyar, sing antah berantah, Bayangkara malah gak duwe supporter malahan. Mosok polisi dari supporter kan gak masuk akal. Klub-klub sing gak jelas itu. Nah, ternyata selama iki hasil hak siar iku tidak dibagikan di klub. Di pengurus-pengurus federasi sebelumnya. Sehingga yang seharusnya dari faktor penerimaan hak siar itu klub lumayan loh, karena hak siar itu kan tinggi kan. Iya. Hak siar TV terakhir itu iso ratusan M katakanlah lah ikut disubsidi untuk klub-klub yang memang rating share tinggi, ya kudune sak klub iso lah nompo 10 sampai 15 M per musim. Iku tekan hak siar tok. Dan iku 10 ataupun 15 M iku wis cukup menutupi kebutuhan klub untuk dari sisi akomodasi ya. Akomodasi mengarungi satu musim. Artinya beban klub sangat terbantu. Yeah. Nek memang hasil rating share TV hak siar iku mau dibagikan secara merata untuk klub. Merata ini dalam konteks bukan nominalnya sama ya. Artinya kok Persebaya misalnya oleh 10 M, Rans ya gak mungkin oleh 10 M. Jadi memang ono pembagian proporsional. Jadi klub-klub yang punya rating share tinggi ya mereka berhak menerima nominal yang lebih besar karena kontribusinya itu juga besar ketimbang klub-klub yang basis supporternya gak ono. Bayangkara opo rating share gak ono, Pak. Bareng ono sing main Bayangkara ambek Rans gak ono rating share. Iku. Nah, iku menjadi salah satu faktor yang memang salah satu kritik yang sampai saat ini disuarakan supporter untuk federasi. Soalnya nang Eropa itu yang ngono, makanya Eropa nek belanja pemain gendeng-gendengan. Ya karena salah satunya pendapatan rating share itu dari situ. Kayak Chelsea, MU, Juve, klub-klub gede lah, rating share sing gak karu-karuan. Oh, ternyata iku salah satu penyakit federasi. Makanya kok akeh uang sing rebutan dadi ketua umum PSSI. Padahal mereka ketika jabat sambate gak ono gaji lo ketua PSSI. Iya cok, gak ono gaji tapi rating seri ditelep dhewe yo. Wah, ya lumayan. Iki pendapat sampean tentang supporter layar kaca. Itu kan pasti ono, gak mungkin gak ono kan iku. Iya. Terus entah gak gelem nak tribun, entah di trauma nak tribun, ada wis dekem nak ngarep TV ya ngene ya apa. Ya sebenarnya apa ya? Kena harus melihat konteks ya Lek ya. Bisa jadi misalnya dari hijrah misalnya, hijrah dalam tanda kutip. Sing awalnya tekan tribun baru saya kita di depan layar kaca.
hijrahnya dia kok ngono. Ya tergantung konteks. Misal dia trauma ambek kejadian-kejadian kerusuhan, kan itu bisa menjadi salah satu faktor. Artinya ngomongno keamanan dan kenyamanan. Terus yang keloro memang dia ya wis gak iso ninggal kerjaan. Sehingga luwih milih ndelok ae nduk TV ngono kan. Support lewat dungo ngono misale yo kan. Ngecen dhewean. Dewean ya. Tapi yo mereka tetap diakui sebagai supporter karena ngene, supporter itu kan punya motif. Iya. Ya kan. Dia mengekspresikan dukungannya jelas. Beda sama penonton. Nah, dalam konteks layar kaca ataupun di atas tribun, yang menjadi pembeda adalah lek nang layar kaca dukunganmu tidak secara langsung diterima oleh klub. Sekalipun pas nobar kamu ngecen dan lain sebagainya, isok ngeflare, tapi kan dukungan itu tidak ditransfer secara langsung ke pemain kan waktu pertandingan. Bedanya mek nang ikut tok. Tapi di pintu-pintu yang lain mereka tetap punya kontribusi. Kok misalnya siar bang. Iya, iku mereka kontribusinya ono neng kono. Jadi misalnya nduk Surabaya wake iki agenda nobar nduk warkop utawa kafe-kafe opo no. Ya mereka menyumbang Persebaya lewat rating share. Iku. Jadi rating share Persebaya gede sehingga nek pengelolaan federasi ini api, seharusnya Persebaya oleh hak siar yang juga gede. Kok ngono. Jadi sing menjadi masalah kaitan rating share TV itu memang nduk federasi. Dan ini memang lagi disuarakan terus sampai arek-arek. Karena itu menjadi hak klub sebenarnya. Baik nang Eropa sekalipun itu hak klub. Karena rating share hak siare broadcasting itu kan deal-dealannya ambek federasi, ambek operator liga kan. Lek PSSI yo PT LIB. Nah, mereka isok ketemu misalnya Indonesia Liga 1 tok sing liga kasta tertinggi. Misalnya hak siare kontraknya satu musim 500M. Nah, 500M iki kan perusahaan broadcasting kan juga menghitung. Nang Liga Indonesia iki klub sing gede ono piro? Gede dalam artian basis supporter sing besar iku ono piro. Nah, mereka kan berhitung kok ngono sehingga dalam tanda kutip federasi kan juga menjual klub kan, menjual basis fanatisme supporter. Nah, dalam konteks bisnis kudune ono timbal balik nang klub itu juga kaitan pendapatan hak siar. Nah, iku sing gorong apa ya? Gorong rapi lah dijalankan oleh PSSI ambek PT LIB selaku operator liga nang industri sepak bola Indonesia. Iku. Jadi memang enggak ono dikotomi sing kon supporter layar kaca. Enggak iso diremeno, Pak. Semakin sering aku nobar rating share klubku semakin tinggi, Pak. Ya bedanya mek ikut tok. Bentuk dukungannya enggak secara langsung ditransfer nang pemain. Ikut tok sih. Tapi sepak bola itu memang memutar roda ekonomi begitu besar loh ya. Enggak hanya soal internal tim, tapi digawe sampai supir-supir angkutan, terus bakul pentol, parkiran, sampai warung-warung kopi terjauh teko Gelora pun nih lo tetap nopar ya. Iya bener. Itu memang memutar ekonomi sebesar itu. Makanya kan ono satu iki kan, ono satu bukan wacana sih, iki wis kudune iki wis dipahami ambek Menteri Pariwisata yo. Sport tourism. Jadi agenda wisata yang berbasis kegiatan olahraga, sepak bola, badminton dan lain sebagainya. Jadi kan misalnya kok Persebaya main do Bali ngono misalnya, otomatis kan ewonan bonek berbondong-bondong teko nang Bali kan. Iya. Siji hotel ya kan, keloro warga-warga Bali sing koyok misalnya nang bisnis makanan, kuliner, iku kan juga pasti dituku ambek arek-arek. Sehingga konteks memutar ekonomi ini memang nyata dirasakan. Lah tinggal pemangku atau otoritas publik aja manajerialnya seperti apa, mengelola sport tourism ini akan dikelola seperti apa. Sebenarnya PR nduk kuno tok sih. Apalagi ngomong no potensi sangat besar. Nah, perputaran ekonomi yang bisa diperoleh dari sepak bola. Dan itu nang Eropa ya wis dijalankan seperti itu, sport tourism itu. Ya Eropa ikilah kita menjadikan Eropa sebagai salah satu bahan pembelajaran yo.
dari segi modernitas industri olahraga lah kami ngomongin sepak bola. Dan itu memang menghasilkan bahkan sampai iki kan brand-brand fashion yo sampai gila-gilaan yang menjadikan sepak bola ataupun supporter sebagai salah satu target marketnya mereka. Kan itu membuktikan bahwa memang ada satu potensi keuangan yang bisa diperoleh dari geliat olahraga atau sepak bola. Iku. PR ya tinggal dikelola sing model apa ngono ae. Iki Mas, iki pertanyaan terakhir mungkin ya. Sampean duwe iki imajinasi lho ya. Enggak perlu kejadian juga dan enggak perlu diterapkan. Apa sampean duwe ide pribadi ngono gak sih? Suamane sebenarnya iki iso lebih dinginekno iki kudu ngene nak masing-masing supporter, nak supporternya dhewe atau nak pengelola liga dan klub ngono. Soalnya supporter iki iso lebih di-upgrade kayak gini atau ya apa. Nah aku ono 2 poin. Pertama ngomongno sport tourism iku mau sehingga masyarakat ngene, sepak bola iku bener-bener dinikmati dan dampak positifnya iku iso dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Artinya yang mereka pun tidak suka atau tidak mencintai sepak bola, tapi mereka masih menerima manfaat secara ekonomi, putaran ekonomi. Iku salah satu PR dari pemerintah yo. Aku bayanganku, imajinasiku lah ikut dikelola dengan baik. Wih, sumber potensinya sangat luar biasa sih. Soalnya aku yang ngerasakno dhewe. Uwe Sleman, uwe Jakarta, uwe Bali, bahkan sampai uwe Makassar. Iku rombongan ewonan arek berbondong-bondong. Ya saiki lek sak arek sangone 500.000. Iya. Ping 2.000 wis berapa iku kan. Iku. Terus yang kedua aku sebenarnya ngomongno imajinasi aku membayangkan bahwa tidak dalam konteks meniru supporter Eropa, tapi maksudku supporter jauh lebih sadar kaitan fenomena-fenomena sosial. Kok misalnya Kanjuruhan, terus misalnya dalam konteks kebijakan yang memang menciderai akal sehat masyarakat, omnibus law dan lain sebagainya lah kok ngono iku. Supporter menjadikan tribun sebagai bentuk medium perjuangan. Artinya nek memang misalnya dhewe melakukan gerakan itu masif dan tidak cuma terkanal atau terfokus untuk jalanan, tapi berbagai sektor. Tribun ya dia melakukan gerakan, jalanan pergerakan, arek sing bergerak nang hukum ya lewat jalur hukum, judicial review dan lain sebagainya. Arek sing bergerak nang literasi iso membangun wacana, diskusi publik dan lain sebagainya. Sehingga menurutku perjuangan rakyat itu tidak cuma diyakini oleh satu sektor tertentu, tapi seluruh sektor termasuk supporter. Nah aku sih 2 poin iku sih, imajinasiku, wih keren Pak, misalnya kaitan kasus HAM ngono misalnya sing gak selesai. Arek supporter gawe koreo opo ngono kan penuntutan. Kabare Munir. Nah, penyelesaian kasus HAM berat, moro Munir digawe gambar 3 dimensi ya kan. Dimumbulno nduk tribun. Wah menurutku keren Pak. Sumpah itu keren. Karena apa yo? Ya tidak bisa dipungkiri supporter itu juga menjadi bagian dari masyarakat. Sehingga perjuangan rakyat ya perjuangan supporter itu sendiri. Dan supporter masyarakat itu sendiri. Betul. Ya wis lah, matur suwun Mas Pondra. Oke. Mampir nak Kupu Tarung. Oke. Tak pikir sik dawa tibae mek sak srit ngono tok. Ya itulah kawan-kawan, obrolan di ruang abstraksi, ruang yang kita akan membahas ide, karya atau apapun di Kupu Tarung. Jadi ini bisa didengarkan di YouTube dan di Spotify. Kalau mau cari informasi lebih lanjut bisa cek di Instagram Kupu Tarung _media dan di website kuputarung.com. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai ketemu di ide-ide dan impian-impian selanjutnya. Asik.